Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah pagi hari ini Religi Pagi menemani Anda kembali. Selepas kurang lebih 1 jam yang lalu kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, insyaallah. Sekarang kita sudah berada di depan radionya masing-masing untuk bertolabul ilmi. InsyaAllah semua yang kita laksanakan pagi hari ini mendengarkan tausiah, bertanya jawab. Semoga Allah golongkan kita sebagai orang-orang yang sedang mencari ilmu yang bernilai ibadah. Kita akan segera menyapa guru kita, Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik Ustadz ya pagi hari ini. Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan kembali nih kajian kita mengenai bab waris, dasar-dasar hukum kewarisan Islam untuk bagian kedua. Pendengar nanti yang ingin bergabung, saya tunggu Anda di 0231 849 3259 ya. Hanya di nomor itu saja, mohon maaf. Sekali lagi, Anda bisa gunakan 0231 849 3259 atau mengirimkan teks di 081324951935. Sebelumnya kita akan dengarkan dulu bagian pertama tausiah dari guru kita. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahi tawakkalna. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattahu ya Alim iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts min nikmah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua telah mendapatkan karunia berupa kenikmatan sehat walafiat, diberikan umur panjang, lebih-lebih diberikan kenikmatan iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita eksis untuk menyampaikan kaitannya dengan salah satu syariat Islam, yakni tentang ilmu faraid atau ilmu waris di radio RRI Kanal Inspirasi ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya, para pendengar setia RRI dimanapun berada, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di edisi hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 saya akan menyampaikan tentang kelanjutan pada minggu kemarin, yakni dasar-dasar hukum Islam tentang kewarisan Islam. Para pendengar RRI dimanapun berada, bagi yang memiliki buku ini silakan dilihat di halaman 12. Kita melanjutkan kaitannya dengan dasar-dasar kewarisan Islam. Kemarin kita sudah bahas kaitannya dengan surat An-Nisa ayat 11-12, dilanjutkan dengan surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Di sana kaitannya tentang hak-hak bagian dari ahli waris. Ada yang mendapat setengah, ada yang mendapat sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, 2/3, dan di sana juga ada prinsip utama, yakni 2/1 untuk anak laki dan anak perempuan. Kemudian dilanjutkan dengan
rewardnya ataupun janji Allah manakala orang itu mentaati dari aturan-aturan Allah atau syariat Allah, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam surganya. Tetapi bagi orang yang mengkhianati ataupun mendurhakainya, Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Kemudian selanjutnya surat An-Nisa ayat 176. Ini ayat terakhir di dalam surat An-Nisa. Allah telah berfirman dalam kaitannya dengan ahli waris kalalah. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka meminta fatwa kepadamu, kepada Muhammad maksudnya, tentang kalalah. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan melalui firman Allah kaitannya dengan kalalah ini. Allah memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah. Ini mru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Ini tidak akan saya bahas, tidak akan menyampaikan, tidak akan membaca seluruhnya, tapi inti poin saja bahwa namanya kalalah itu ada orang meninggal dunia, tidak memiliki anak dan ayahnya lebih dulu meninggal dunia. Maka siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah saudara-saudara kandungnya. Dan saudara-saudara kandung ini ada hampir sama seperti dudukannya anak, karena meninggal dunia tidak punya anak. Manakala saudara kandungnya itu semata seorang diri, yakni perempuan, maka dalam Al-Quran surat An-Nisa 176 ini mendapat setengah. Ketika saudara-saudaranya perempuan semua lebih dari 2, maka saudara-saudara kandung mendapat 2/3. Sama seperti ketika anaknya perempuan semua, sama mendapat 2/3. Tetapi manakala saudara-saudaranya itu ada laki, ada perempuan, maka dalam surat An-Nisa 176 ini mendapat asobah bil ghair. Nah, nanti prinsip utama dilaksanakan, yakni 2/1. Wa in kanu ikhwatar rijal wa nisaan faliz zakari mithlu hadzal unsayain. Ini dalilnya. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasar-dasar hukum Islam tentang kewarisan ini jelas sekali, diambil dari surat An-Nisa ayat 11, 12, kemudian dilanjutkan 13, 14 dan dilanjutkan surat An-Nisa ayat 176. Kemudian di samping Al-Quran, dasar-dasar hukum juga dari tentang mengenai kewarisan Islam adalah diambil dari hadis Nabi, yang dimana salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh oleh Bukhari dan Muslim, di mana Nabi Muhammad bersabda, al-hiqul faraidu bi ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakarin. Nabi Muhammad bersabda, berikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama. Ini hadis ini tentang mengenai asobah. Jadi ketika sudah diberikan kepada hak-haknya sebagai furudul muqaddarah dari ahli waris ini, kalau ada sisa itu adalah diberikan kepada laki-laki. Karena pada dasarnya keturunan dari laki-laki ini ada 13, itu adalah semuanya ahli waris, kategorinya adalah asobah bin nafsi. Kemudian ada hadis Nabi yang lain, yakni di saat anaknya perempuan, kemudian ada cucu perempuan dari garis laki-laki, kemudian ada saudara-saudara kandungnya, yakni yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. An Ibni Mas'udin fi bintin wa binti ibnin wa ukhtin faqadan Nabi sallallahu alaihi wasallam lil binti nisfu wal ibnil binti sudus takmilatas sulusaini wa ma baqiya fali ukhti. Hadis ini mengatakan ketika ada orang meninggal dunia, kemudian anaknya perempuan sendiri, maka mendapat setengah. Kemudian di samping anak perempuan ada cucu laki-laki dari garis perempuan, cucu perempuan dari garis laki-laki, mohon maaf, maka mendapat 1/6 sebagai penyempurna 2/3. Nah, ada sisanya diberikan kepada saudara-saudara kandungnya. Ini tentang mengenai bagian-bagian ahli waris berdasarkan hadis Nabi.
Kemudian di samping hadis juga ada ijma para ulama. Ijma para ulama ini di sini salah satunya adalah ijma sahabat dan tabi'in bahwa bagian seorang nenek mendapat 1/6, bagian 2 orang nenek mendapat 2/3. Kemudian selanjutnya tentang status saudara-saudara jika bersama dengan kakek, atau dalam istilah lain jad ma'al ikhwah. Mereka tidak mendapat apa-apa karena terhijab kecuali dalam masalah kalalah. Menurut kebanyakan sahabat atau ijma sahabat waktu dulu, mengutip pendapatnya sahabat Zaid bin Sabit, mereka mendapat warisan bersama-sama, atau istilah dalam ilmu waris adalah muqosama, dengan kakek. Ini kaitannya dengan ijma dari para sahabat yang lalu. Kemudian lebih menarik lagi tentang status cucu yang ayahnya lebih dulu meninggal dunia daripada kakeknya, yang mana bakal diwarisi, yang mewarisi bersama-sama dengan saudara-saudaranya ayahnya. Maka menurut undang-undang hukum wasiat Mesir yang mengistimbatkan dari ijtihad para ulama, terutama ulama mutaqaddimin seperti Al-Imam Wahbah Az-Zuhaili, mereka diberikan bagian berdasarkan wasiat wajibah. Nah, wasiat wajibah ini salah satu dasar hukum yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia ini salah satu di antaranya mengadopsi dari hukum Mesir juga, yang dimasukkan ke dalam kompilasi hukum Islam. Para pendengar setia RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping dasar-dasar hukum Islam tentang kewarisan ini diambil dari Al-Qur'an, dari hadis, dari ijma, kemudian dilengkapi dengan kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam ini merupakan fikih ala Indonesia. Jadi disesuaikan dengan kondisi sosial kemasyarakatan khusus umat Islam yang ada di Indonesia. Ini kodifisi hukumnya ini pada tahun 1991. Waktu itu diprakarsai oleh Ketua MA Mahkamah Agung, yakni Profesor Bustanul Arifin. Kemudian di samping setelah ada kodifikasi itu hasil dari halaqah, dari simposium, dari seminar dan seterusnya, dan bahkan sampai studi banding di negara-negara Timur Tengah seperti di Mesir, di Maroko dan seterusnya. Maka kodifikasi hukum berupa kompilasi hukum Islam ini sebagai salah satu hukum kewarisan yang ada di Indonesia. Bahkan ini hukum ini sebagai hukum material yang dilakukan di pengadilan agama. Bahkan di sana ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 untuk penyempurna dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Di sana mengatakan bahwa ketika ada perselisih pendapat tentang mengenai kewarisan khususnya orang Islam, maka yang berhak untuk mengadilinya atau memutuskan di pengadilan agama. Sebelumnya undang-undang ini yakni bahwa ketika ada orang perselisihan masalah waris boleh memilih apakah menggunakan hukum Islam atau menggunakan hukum perdata atau menggunakan hukum adat yang dilaksanakan di pengadilan negeri. Tetapi setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini, kalau orangnya itu beragama Islam semuanya, ketika berselisih pendapat, maka pengajuannya kepada pengadilan agama, dan pengadilan agama hukum materialnya menggunakan kompilasi hukum Islam. Unifikasinya berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991. Dan di buku saya ini lengkap ada semua kaitannya dengan kompilasi hukum Islam sebagai fikih ala Indonesia. Dan fikih ala Indonesia ini tidak lepas kaitannya dengan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis dan diambil dari kitab-kitab Mu'tabaroh. Ini sangat sesuai dengan keadaan kondisi Indonesia, yakni kompilasi hukum Islam ini disebut sebagai fikih ala Indonesia. Demikian mudah-mudahan dapat dipahami. Mari kita bersama-sama dialog, akan dipandung oleh Mas Subhan. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan tausiah pagi hari ini. Topik kita adalah mengenai dasar-dasar hukum kewarisan Islam bagian kedua. Silakan yang ingin bergabung, kami tunggu Anda di 0231 849
3259. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya. Pak Ustadz juga sehat. Iya, alhamdulillah. Kedengarannya Mhm. ngocehnya tidak seperti biasa nih Bung Subhan. Siapa tuh? Irit. Kan belum mulai. Lagi pemanasan dulu ini. Oh ya, Iya. terima kasih. Iya. Pak Kiai, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini seragam-seragam kayaknya Mhm. hitam-hitam nih. Berduka atau bagaimana? Ya, nah sehubungan dengan pakaian hitam juga saya jadi bertanya tentang ini. Kalau seorang yang ahli waris Mhm. mendapatkan hak dari yang meninggal gitu, Yep. lah dia bunuh itu pewarisnya itu. Mhm. Supaya mendapatkan warisannya begitu. Oh, disegerakan dibunuh maksudnya. Apanya? Ini saya agak takut nih, disegerakan dibunuh gitu maksudnya. atau Iya, gimana? oleh ahli Oh, warisnya. sengaja Ahli gitu warisnya ya. tuh sengaja membunuh Iya, iya. pewaris supaya mendapatkan harta warisnya Iya, gitu. oke. Nah, apakah hak kewarisannya ini tetap ada atau Iya. hilang? Iya. Iya, iya, Terima iya. kasih. Mm-mm. Terima kasih Bung Subhan. Terima kasih Bu Indra. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelahnya Bu Indra, sebelum kita jawab ini menarik nih. Aduh, cepetan kamu mati biar segera dibagikan. Oh, gitu banget ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung MS. Alhamdulillah, Pak Derubin. Sehat Pak Derubin? Alhamdulillah. Ya, Suaranya Bung MS masih mengudara. gitu ya. Alhamdulillah. Berarti belum bosan itu. Iya. Menarik sekali. Silahkan. Assalamualaikum Ustadz kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Menarik masalah waris. Ini saya begini Pak Ustadz ya. Yang sedang hangat-hangatnya. Kalau ini peristiwa publik itu ya. Yang suami istri meninggal punya anak laki-laki. Ya. Ini kan hukumnya untuk anak semua ya. Lah, untuk orang tuanya yang seperenam itu dapat bagian apa tidak? Ini kan iya. masih dalam problem. Kemarin yang kita rame-rame. Yang masih rame nih sekarang nih. Iya, yang rame-rame. Siapa itu? Vanessa Ya, itu. Angel. Itu menurut Vanessa Angel. Oh, Pak Ustadz bagaimana itu? Iya, iya. Jadi kebetulan anaknya laki-laki. Iya. Secara hukum kan langsung untuk anaknya. Tapi orang tuanya siapa sebagian apa tidak? Oke. Mohon penjelasan. Baik. Ya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu ya Pak Ustadz ya. Iya. Dari Bu Indra ini. Ya. Silakan. Terima kasih Bunda Indra di Pelayangan dan Pak Derubin di Brebes sana. Semoga sehat selalu dan Amin, ya alhamdulillah bersama kita setiap hari Rabu dan seterusnya. Kaitannya dengan Bunda Indra, kaitannya dengan salah satu di antara ahli warisnya itu membunuh dari pewaris ataupun orang yang akan mewarisinya. Ya. Nah, ini bagaimana kasus ini bahwa dalam salah satu literasi kewarisan Islam di samping saling mewarisi ada juga tidak saling mewarisi. Oh iya. Ya. Iya. Kalau saling mewarisi itu yakni keturunan karena sebab pernikahan. Dan ada tidak saling mewarisi atau mawani'ul irsi dalam istilah literasi kewarisan Islam itu. Ada 3 kelompok. Salah satunya adalah karena sebab pembunuh Yang tidak mewarisi. yang tidak dapat warisan. Oh iya. Asalnya dia dapat warisan asalnya. Nah, akibat dari perbuatannya tadi kata Mas Subhan ini cepat-cepat supaya dapat hartanya gitu loh. Iya. Udahlah langsung dibunuh. Entah itu dibunuh secara sengaja, dibunuh semi sengaja, itu sama saja. Intinya dipercepat. Intinya dipercepat ya, gitu loh. Maka tidak saling mewarisi, Oh, bahkan iya, terhalang walaupun itu adalah anak kandungnya. Oh, alhamdulillah. Nah, gara-gara ini lama ayah tidak meninggal subhanallah, jangan sampai terjadi pada diri kita, keluarga kita. Ya, amin. Kemudian dibunuh ayah itu, maka tidak saling mewarisi. Ini berdasarkan hadis Nabi dari
Riwayat an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul laisa liqatilin mirathun. Ya. Tidak mendapatkan bagian waris bagi orang yang membunuh. Jelas sekali itu ya. Dalam Nabi yang lain juga man qatala qatilan fa innahu la yarisuhu wa illam yakul lahu walad. Nah, di situ jelas sekali. Jadi ketika ahli warisnya itu seorang pembunuh kepada yang akan hartanya diwarisi, maka yang semula dia dapat kemudian terhalang akibat dari faktor pembunuhan. Entah itu pembunuhannya kadang-kadang sekarang kan ngambil tangan orang lain. Nah itu tidak secara langsung. Ketika ditelusuri itu dia yang membunuh, maka terhalanglah hak warisnya. Itu. Jadi itu jelas sekali. Yang kedua tentang karena beda agama, dan yang ketiga karena salah satunya budak ini, tapi tidak ada di sini dulu. Kalaupun ada budak letik paling. Budak letik dia mah. Gitu. Ya, itu kita akan bahas nanti sebetulnya. Ya, itu. Jadi kesimpulannya orang yang membunuh yang dulunya sebagai ahli waris karena akibat dari membunuh perbuatan itu karena delik pidana, maka terhalanglah bagian mereka itu. Ya, demikian. Baik. Setelah sah dan meyakinkan terbukti membunuh, maka dia terhalang. Tidak bisa. Awalnya dapat, akhirnya tidak dapat. Baik, ini Pak Rubin nih. Pak Rubin kaitannya dengan suami istri meninggal dunia, kasus Vanessa Angel yang tabrak itu. Ya, yang tabrakan langsung meninggal dua-duanya, tapi dia punya anak laki-laki. Nah, ketika salah satu suami istri atau dua-duanya meninggal dunia, kemudian anak laki-laki, emang secara warisan selain anak juga ada ahli waris yang lain, yakni ayah ibunya dari Vanessa Angel dan suaminya. Nah, dalam fikih mawaris itu ada istilah sistem munasakho. Siapa yang lebih dulu meninggal dunia? Nah, kalau seandainya meninggal dunia satunya di TKP, duanya di rumah sakit, maka pertama kali yang di TKP yang dibagi waris. Contoh, seumpama yang meninggal dunia perempuannya lah atau istrinya. Nah, seluruh aset totalnya 1 miliar seumpama. Nah, kemudian yang dibagi waris miliknya yang perempuan tadi ataupun istrinya. Ahli warisnya adalah pertama suaminya dulu kan gitu. Betul. Yang kedua adalah anaknya. Dan yang ketiga ayah dan ibunya. Ayah berarti 3/4 berarti. Ayah, yang ketiga, 4-nya ibu kandungnya. Nah, ketika pembagian waris milik istrinya ataupun Vanessa itu, maka ayah ibu dari yang lakinya, suaminya tidak dapat. Nah, itu jelas. Mertuanya tidak dapat. Mertuanya tidak dapat, mertuanya. Itu tahap pertama. Nah, sudah selesai. Bagian berapa dulu? Bagiannya ketika si istri meninggal dunia, kemudian punya anak, maka suami dapat 1/4. Tapi aset 1 miliar itu dibagi dua dulu. 500 untuk suami, 500 untuk istri. Nah, kemudian bagian-bagiannya suami mendapat 1/4, anak laki-laki mendapat asoba, anak ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6. Wali abawaihi likulli wahidin minhum sulus. Jelas ayatnya itu surat An-Nisa ayat 11 itu. Jadi suami dapat 1/4, anak laki-laki dapat asoba, ayah mendapat 1/6, ibu mendapat 1/6. Ya, selesai pembagiannya dari 500 juta itu, kemudian si suami dapat apa tadi? Dapat 500 juta dari harta bersama dan mendapat 1/4 dari 500 juta milik istri, berarti 125 juta. Jumlah total adalah 625 juta. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah anaknya sebagai asoba dan ayah ibunya suami ini. Nah, itu jelas sekali itu surat An-Nisa 11 itu. Nah, orang tuanya istri tadi tidak dapat hak. Apa hubungannya? Karena mertua. Sama kayak tadi ya. Sama kayak tadi gitu loh. Jadi jelas, jadi ayah ibunya istri dapat manakala istri meninggal dunia. Tapi ayah ibunya suami tidak dapat awal tuh. Kemudian ketika pembagian yang kedua miliknya si suami, maka yang dapat adalah ayah ibunya suami. Ayah ibunya istri tidak dapat. Di samping itu anaknya juga. Jadi anak itu dapat asobah betul. Seluruh dapatnya, tapi sisa
Sisa diambil dari hak dari furudul muqaddarah. Furudul muqaddarah ini bagian yang tertentu dalam Al-Qur'an itu ayah dapat 1/6, ibu dapat 1/6. Jadi jelas sekali itu. Tinggal siapa yang meninggal tadi. Kalau yang meninggal suami maka ayah ibunya suami. Ayah ibunya istri tidak dapat. Mertua menantu tidak saling mewarisi. Kalau meninggal istri ulang lagi yang mendapat adalah ayah ibunya istri. Ayah ibunya suami tidak dapat atau mertua sama menantu tidak saling mewarisi. Jadi jelas sekali. Jelas sekali ya. Ya. Oke nih Pak Rubin, insya Allah sudah jelas. Tapi sedikit saja ini mungkin saya agak mengganjal. Kalau yang tadi kan kalau perempuannya yang meninggal, yang mendapatkannya itu suaminya ya, Pak Ustadz ya, 1/4, kemudian asobah untuk anaknya, untuk ibu bapaknya 1/6 gitu ya. Nah tadi kalau untuk yang meninggalnya suaminya, istrinya nggak dapat berarti. Sebabnya Pak lebih dulu meninggal. Nah itu kasusnya itu ya. Berarti apa di garis bawahinya karena kasusnya istrinya Lebih meninggal dulu. duluan. Atau dibalik. Atau dibalik. Kalau yang meninggal dunia duluan suami berarti istri dapat. Istri dapat. Nanti ketika pengen istri, suami tidak dapat karena lebih dulu meninggal gitu loh. Itu mungkin yang harus digaris bawahinya ya, karena ceritanya nih si istrinya meninggal duluan. Iya, ceritanya meninggal duluan. Oke, baik. Kita terima telepon lagi, silakan 0231 849 3259. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Suha. Ya, dengan Pak Madali Plumbon. Mangga Pak Madali. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Madali? Alhamdulillah sehat ya Pak Ustaz. Pak Ustaz juga sehat. Alhamdulillah. Ini saya mau tanya. Nenek saya kan punya anak 4. Laki-laki 2, perempuan 2. Tapi yang meninggal sama nenek tuh anak perempuannya 1. Nah, asetnya nenek itu punya tanah 555 meter dan sawah 1 bau lah. Tapi yang menguasai itu anak yang perempuan yang nomor 2 itu, dari semuanya yang 3 itu nggak dikasih. Ini bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Jadi diakui sama yang anak yang 1 itu. Yang laki perempuan yang menguasai. Perempuan ya. Perempuan. Yang tinggal bareng dengan nenek itu ya. Iya. Oke, ya. Tapi yang 3 itu nggak dikasih. Iya. Jadi bagaimana Pak Ustadz hukumnya ini? Oke, baik. Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bung Suhan. Terima kasih Pak Madali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang lain setelahnya Pak Madali. Saya tunggu kembali 0231 849 3259 ya. Masih panjang waktunya untuk Anda gunakan. Sambil kita menjawab mungkin Pak Ustadz, silahkan. Alhamdulillah Pak Madali, Plumbon sehat selalu di sana. Ini kaitannya dengan ada orang meninggal dunia, berarti neneknya Pak Madali mungkin ya. Tapi punya anak tadi, ya, ini laki 2, perempuan 2. Ya. Asetnya banyak itu ya, 550 berupa tanah, 1 bau berupa sawah. Jadi kita sebetulnya begini, ketika orang tua meninggal dunia, meninggalkan harta itu harus bersyukur gitu. Iya. Karena tidak sedikit orang meninggal dunia meninggalkan hutang. Ya, kemarin saya dapat WA, ternyata orang suaminya meninggal dunia hutangnya banyak 50 juta. Sedangkan suami istrinya dan anaknya masih kecil. Jadi kemana? Siapa yang menanggung jawab itu? Itu ceritanya demikian. Makanya ketika orang tua meninggal dunia meninggalkan harta waris itu jangan diperebutkan dan segerakan untuk diwaris. Dan ketika ada kasus seperti yang disampaikan oleh Pak Madali dikuasai oleh salah satu anak itu tidak benar. Mohon maaf, ini akan mendapatkan laknat, akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Surat An-Nisa ayat 13 jelas, 14 jelas. Wa may ya'sillahu wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Tinggal tugas kita sebagai keluarga yang lain itu menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Supaya dia mengingatkan kita mengingatkan dia. Dan orang salah satu di antara tidak rugi adalah watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Yakni saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Namanya harta waris itu suatu keniscayaan yang harus segera dibagi gitu loh. Pertama,
manfaatnya ketika aset dibagi itu, orang yang meninggal dunia yang punya harta selama hidup itu dia tenang di alam barzah. Yang kedua, ketika sudah dibagi waris, insya Allah kerukunan dalam keluarga terjaga. Tapi kalau tidak segera diwaris, itu ada sakwa sangka, suudzon, bahkan bisa menjadi perpecahan dalam keluarga. Eng-engan akan terjadi. Mohon maaf, dalam hadis Nabi juga mengatakan laisa minna man lam yarham sohirona walam ya'rif kabirona. Tidaklah termasuk umatku, kata Nabi, yang kecil tidak menghormati yang besar, yang besar tidak menyayangi yang kecil. Berarti ini kakak adik ini. Kalau sekiranya yang menguasai adiknya, berarti dia tidak menghormati kakaknya. Nah kan gitu. Kakak pun ketika tidak dihormati, nanti kan dalam hatinya jengkel dan seterusnya kan. Terjadilah perdebatan, terjadilah pertengkaran dan seterusnya. Jangan terjadi pada diri kita. Kata Nabi, laisa minna, bukanlah termasuk umatku. Apakah mau kita bukan termasuk umatnya? Nauzubillah, kan jangan sampai terjadi. Karena Nabi Muhammad adalah di samping mengakui kita sebagai umatnya, kita mendapatkan syafaatnya, malah kita tidak termasuk umatnya Nabi akibat dari harta itu. Ya, itu. Baik, insya Allah ini Pak Madali sudah terjawab. Yang ingin bergabung, Anda hanya bisa menggunakan 0231 849 3259 atau melalui pesan WhatsApp di 081 324 951 935. Mohon tidak menelpon ke nomor handphone Pro 1 ya. Tidak ada orang yang mengangkat itu. Walaupun mau bergana beribu-ribu kali juga nggak ada orangnya di situ ya. Itu mesin ya, jadi tidak bisa diangkat. Silahkan melalui teks saja ya. Kalau melalui nomor handphone 081 324 951 935. Dari tadi bunyi terus. Iya, bunyi terus. Silahkan yang ingin bergabung, kami buka kembali 0231 849 3259. Ini ada Pak Sakadi nih. Pak Sakadi bertanya dari Pak Sakadi Wahyono, Gintung Kidul, Ciwaringin. Pembagian harta waris selalu berujung perselisihan. Bukan hanya orang biasa, namun sampai orang mengerti pun begitu. Mungkin kewajiban sebagai tokoh agama dalam hal persoalan pembagian waris agar selalu menjaga kerukunan keluarga. Nah itu saja nih Pak Sakadi, terima kasih. Silakan. Ya, Pak Sakadi di Gintung Ciwaringin di sana ya. Emang nyatanya tidak sedikit kaitannya dengan masalah warisan itu tidak hanya orang tidak mengerti yang menjadi permasalahan. Kadang-kadang orang ngerti, mohon maaf, kadang-kadang tokoh agama pun sama juga ya. Demikian ini. Bahkan saya pernah konsultasi, ada orang konsultasi malah kelasnya Gus itu loh. Kebetulan orang asli Semarang gitu loh. Nah ternyata dia menyampaikan di keluarganya, saya tidak sebut siapa Gus mana ya, tapi nyata itu loh. Jadi bahkan sampai dia kesimpulannya, ulama-ulama atau kiai-kiai ini, mohon maaf, khusus masalah bawaris kadang-kadang disingkur bahasa Jawanya itu. Apa disembunyikan? Disembunyikan gitu loh, nggak disampaikan gitu loh. Karena mungkin ada kepentingan pribadi. Bagaimana saya supaya berupa pondok pesantrennya, supaya dia kuasai sendiri. Lupa di kanan kirinya ada kakak adiknya. Nah di situ. Akibatnya pondok pesantren, mohon maaf ini ya, saya kalau salah mohon maaf, ini akhirnya terbengkalai akhirnya. Di Cirebon pun ada gitu loh. Itu. Jadi tidak saya sebut ini. Karena salah satu ahli waris itu konsultasi dengan saya juga. Saya sampaikan ilmu waris yang sebenarnya seperti ini, tidak mengikutinya, ya mangga terserahlah. Ya ini karena mungkin masalah harta waris tadi, masalah harta menjadi gelap mata. Itu akibatnya demikian. Makanya sangat tepat sekali di RR ini setiap hari Rabu menyampaikan hal khusus mengenai pencerahan tentang waris ini. Dan sudah berjalan sejak tahun 2014 alhamdulillah. Dan problematika persoalan waris itu kompleks, itu banyak sekali dan beda-beda antara satu dengan yang lainnya itu persoalannya. Termasuk kaitannya dengan, mohon maaf tadi sampaikan oleh Pak Sakadi, orang-orangnya pinter itu loh. Ya, itu diantaranya demikian, karena masalah harta akhirnya gelap mata gitu loh. Ngerti tapi tidak dilaksanakan. Waduh, itu makanya disinilah namanya amar ma'ruf nahi mungkar.
Dan kulil haqq walau kana murran juga. Iya. Katakanlah yang benar walaupun mengandung resiko, Menyakitkan dan Iya, seterusnya. iya. Baik. Dan bahkan saya juga menyampaikan demikian, dan kata salah luarnya, awas panasuha jangan menjadi pahlawan kesiangan, sampai gitu. Ada ya begitu ya. Sampai gitu saya diancam, awas panasuha jangan menjadi pahlawan kesiangan, katanya. Itu yang ngomong nggak tahu Panasuha bangunnya jam 2 pagi itu. Masih kesiangan itu. Padahal saya itu masalah waris ini kan saya sudah geluti dari mulai kuliah Iya, gitu loh. iya. Oke. Saya fakultas syariat tentang mengenai warisan itu saya belajar. Baik. Waktu pondok pesantren juga belajar gitu. Oke. Bahkan saya punya buku dan di RS dari 2014. Masih demikian. Baik. Ya udah nggak Ini ada apa-apa. yang bergabung kembali, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa nih Pak? Yudi di Plumbon. Pak Yudi, silakan. Mungkin di luar sana. Ya. Bagaimana dengan jual beli cek dan giro? Karena jumlah uangnya jadi berkurang. Cek dan giro ya. Riba bukan itu. Baik, itu saja Pak Yudi. Ya. Ya, terima kasih Pak Yudi ya. Kaget saya. Iya. Silakan yang lain, saya tunggu 0231-849-3259. Mungkin Anda ingin bertanya pagi hari ini. Topiknya adalah dasar-dasar hukum kewarisan Islam bagian kedua. Kita lanjutkan kembali. Saya menyapa dulu yang sedang menonton ya, Pak Abdul Karim, kemudian Pak M. Kasir CRN. Mohon maaf kalau saya salah baca, ini mungkin nama akunnya. Kemudian Bu Indra juga sedang menonton. Silakan Pak Ustadz, ini Pak Yudi ini. Ya, Pak Yudi terkait dengan cek dan giro ya. Ketika nukar ataupun mengambil terjadi kekurangan aset atau kekurangan hartanya. Ya karena cek dan giro kan kaitannya dengan jual beli ya kalau salah ya. Jadi kekurangan mungkin ada jasa untuk mengenai bisa transaksi terjadi karena ada jasa, administrasi dan seterusnya. Makanya terkurangi gitu ya. Makanya terkurangi itu loh. Atau bolehlah kita tidak cek di giro, gampangannya itu ketika mengambil ATM saja. Betul. Itu kan. Nah, berapa jasanya administrasinya itu? Ada 6.500, ada 3.000 kan varian ya, tergantung dari bank tersebut gitu loh. Dan itu pun sudah dilegalkan juga. Jadi itu loh, karena ada dasar hukumnya. Ada dasar hukumnya gitu loh. Cek dan giro pun ada melibatkan administrasi, melibatkan yang lainnya. Apalagi dengan IT kan itu loh. Nah, itu saya kira wajar-wajar saja. Sekalipun kayaknya dengan fluktuasi tentang mengenai nominal rupiah dengan dolar pun berbeda, karena situ ada transaksi jual beli dan seterusnya kan gitu loh. Ya, yang tidak normal kalau sekiranya kurangnya banyak itu. Kurangnya banyak ya. Ya itu. Kalau kurangnya hanya sekedar di bawah 10.000 lah taruhlah. Itu hal yang wajar sebenarnya. Karena kita bisa transaksi, bisa sukses karena ada alat. Ada pihak ketiga. Ada pihak ketiga kan bang gitu. Itu. Ya itu ya. Pak Ustadz juga kalau minta tolong saya atau saya minta tolong siapa gitu ya, ini antarkan uang 1 miliar misalnya. Kan nggak mungkin uangnya 1 miliar kan, pasti ada lebihan gitu. Bisa ke sana karena ada siapa? Karena ada orang ketiga yang mengantarkan kan gitu ya. Tapi secara hukum gimana tuh Pak Ustadz? Boleh. Nggak ada masalah ya? Itu mungkin yang ditanyakan Pak Yudi. Baik, silakan yang ingin bergabung kembali 0231-849-3259. Ini ada 0817-293 sekian-sekian. Pak Ustadz, dalam keluarga saya sudah berkali-kali ingin segera membagi waris. Namun ada salah satu saudara saya, mungkin ini kakak adiknya mungkin ya Pak Ustadz ya, yang tidak setuju. Saya tidak tahu alasannya. Itu bagaimana cara menyampaikannya? Silakan Pak Ustadz. Ini sering sekali nih yang begini nih. Ya juga hubungannya dengan digintung juga, Mas Akadi juga harus ada orang yang menyampaikan. Ya emang masalah waris itu harus ada orang menyampaikan. Yang pertama alhamdulillah di RRI sudahan. Alhamdulillah. Yang kedua kaitannya dengan salah satu di antara keluarganya tidak mau membagi, apa sebabnya? Kemudian tetap kita ada sama namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu gitu loh. Maka ketika ada keluarga meninggal dunia, ya kemudian ketika ingin membagi waris, tolong konsultasikan dengan kiai, ustadz, ajengan setempat. Nanti hubungannya juga tadi sampaikan oleh Mas Subhan, harus ada pihak ketiga juga. Ingat namanya warisan bukan pemberian masalahnya, tapi pembagian.
perbedaannya antara pembagian pemberian itu jelas sekali. Kalau pemberian orang yang punya memberikan kepada yang dia inginkan. Iya, terserah dia Terserah jumlahnya. dia gitu loh. Walaupun ada batas maksimal. Iya, betul. Tetapi kalau pembagian berarti harus ada orang yang membagi. Siapa yang membagi? Orang yang kompeten di bidangnya. Iya, yang paham ya. Yang paham. Sekalipun itu salah satu keluarnya itu pinter lah, kiai. Tapi kalau dia membagi, khawatir ada unsur subjektivitas. Ibarat dokter kalau sakit, siapa yang nyuntik? Apa dia sendiri? Iya, yang nyuntik orang lain. Orang lain kan itu loh. Dia nyuntik sendiri gitu. Gitu. Ya khawatir kan salah sasaran nanti kan gitu loh. Betul. Nah, itu. Maka undanglah kiai ataupun ustadz yang kompeten di bidang ini. Karena warisan bukan pemberian tapi pembagian. Hakikatnya yang membagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mungkin kan? Maka Allah mengutus seorang rasul yakni nabi. Dan Nabi Muhammad manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Sifatnya itunya manusia meninggal dunia maksudnya gitu loh. Kan meninggal dunia. Tapi sebelum Nabi Muhammad meninggal ada hadis Nabi al-ulama'u warasatul anbiya. Dan ulama inilah sebagai legitimasi untuk membaginya itu loh. Kalau secara institusional itu di pengadilan agama kan gitu loh. Dan kalau secara keluargaan itu para kiai, para ulama, para ajengan, para ustadz itulah. Maka silakan konsultasikan di tempat yang terdekat di sana, konsultasikan supaya pihak ketiga lah yang membagi tadi gitu loh. Sekalipun tadi sampaikan, sekalipun pinter kiai pun ketika persoalan keluarga tetap harus menggunakan pihak lain. Supaya apa? Tadi tidak ada unsur subjektivitas dan tidak ada suudzon dan seterusnya. Ibarat tadi mengatakan, saya sampaikan bahwa seorang dokter kalau sakit nggak mungkin dia nyuntik sendiri. Betul. Maka orang lain lah yang dari pihak ketiga kan gitu. Betul. Nah demikian. Baik, tukang cukur juga dia nyari tukang cukur kalau mau dicukur ya. Nggak mau motong sendiri kan nggak mungkin ya. Iya. Ini Pak Sakadi lagi nih bertanya nih. Kalau ini bertanya nih Pak Kiai. Dari Gintung Kidul, pembagian waris tidak dengan cara syar'i tapi dengan kekeluargaan saja, namun bisa menjaga kerukunan keluarga. Bagaimana menurut pandangan Islam? Silahkan. Jadi yang pertama kita KTP-nya KTP Islam ya. Kita jangan Islam itu hanya sekedar natwinti, sunat kawin mati itu loh. Selain itu enggak. Selain itu enggak, jangan sampai. Kan udkhuluhu fis-silmi kafah. Ya kan? Ya. Masuknya Islam keseluruhan. Termasuk dalam hal warisan. Emang banyak orang mengatakan secara keluargaan dan artinya mungkin bagi rata lah kategorinya itu. Tapi tidak menggunakan syarat Islam, yakni 2/1 itu sudah banyak demikian. Itu tidak tepat. Kan jelas sekali ancamannya surat An-Nisa ayat 14 itu. Silakan dibuka Al-Qur'annya ya. 11, 12 tentang ketentuan-ketentuannya, 12, 13 tentang mengenai janji Allah. 14-nya tentang ancaman Allah. Apa kita mau janji, apa mau ancaman? Tinggal kita milih kan gitu loh. Kalau pengen janji, ya kita ikuti apa kata syariat Allah. Betul. Kalau kita dapat ancaman, ya kita ya tadi melanggar tadi. Ya itu jelas. Kemudian selanjutnya tentang mengenai kalau seandainya dia toh kekeluargaan tidak ada masalah. Iya, dalam keluarga, tapi dalam hati orang kan tidak ada yang tahu. Dibagi rata dan seterusnya kan. Pasti orang referensinya kalau laki 2, perempuan 1. Mau ngomong juga nggak enak gitu loh. Jadi keikhlasan itu sebetulnya tidak ikhlas gitu loh. Tapi lebih baik dibagi secara syar'i dulu. Kemudian kalau sudah bagian masing-masing jelas, dalam hatinya ingin memberikan, yang laki-laki dapat banyak itu diberikan kepada kakaknya yang perempuan. Ingat waktu dulu siapa yang menimang-nimang? Kan kakak saya yang perempuan. Dah hak saya diberikan sebagian untuk kakaknya yang perempuan. Itu jauh lebih baik. Betul. Gitu. Tapi syar'i dulu dikedepankan. Ya. Dulu. Oke. Pak Ustadz, ini ada lagi nih. Telepon dulu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ini baru bisa nyambung. Alhamdulillah. Karena jauh mungkin. Garut. Di Garut nih kalau nggak salah. Di Garut. Kedengarannya Garut ya. Iya, Garut. Baru nyambung sejak awal juga. Aduh, telepon sibuk. Nah, teleponnya tuh sok sibuk kalau di sini tuh. Singkat saja Pak Fauji, mohon maaf. Bukan nggak ada pulsa, itu pulsa banyak. Oh, percaya.
Singkat saja Pak Fauji, ini waktunya Ya, sudah mau karena habis waktu ini. mepet ya, begini, assalamualaikum Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Yang saya hormati. Begini Pak, maaf kalau memang sedikit luar tema, kan kita misalkan didolimi oleh orang, Ya. orang mendolimi. Kalau kita dibalas dengan doa yang tidak baik, secara hukum bagaimana? Kan kalau misalkan ada misal begini, kalau tidak didolimi kepada orang lain, doakan saja, mudah-mudahan dia diberi kesadaran. Tetapi kan kadang-kadang sebagai manusiawi, kalau didolimi, otomatis dibalas dengan doa yang baik, yang tidak baik. Bagaimana menurut hukum? Terima kasih. Oke. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hubungannya dengan zolim menzolimi ya. Secara umum kalau saya sih lebih baik dizolimi daripada Mendolimi. Itu. Aduh, iya. Itu. Kalau malah dalam hadis Nabi itu salah satu di antara doa yang terkabul adalah orang yang dizolimi. Iya. Itu ya kan ada kan. Makanya kalau sedang didolimi jangan mendoakan yang jelek ya. Gitu. Nanti takut terkabul itu. Nah, itu. Kalau bisa doakan yang terbaik yang baik-baik. lah. Ya, gitu lah. Ya tapi itu manusiawi katanya Manusiawi Pak juga. Fauji. Iya, betul. Sok tiba-tiba tuh keluar aja. Maka kalau bisa jangan ketika ada api, jangan dengan api kalau bisa. Oh iya, betul. Api kita dengan air gitu loh. Nah, toh Allah juga yang akan membalas semuanya di Oke, situ. baik. Yang penting kita prinsip jangan menzolimi, jangan kita lebih baik dizolimi daripada menzolimi. Ya, oke. Baik, dari Pak Anjan ini terakhir mungkin jawabnya singkat saja Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau bagi waris berdasarkan wasiat, apakah punya kekuatan hukum dan hukum apa yang akan digunakan? Dari Pak Anjan di Talun. Ya, kaitannya dengan wasiat. Nah, kata Nabi mengatakan la wasiyata liwarisin. Oke. Tidak berlaku wasiat kepada ahli waris. Nah, itu jelas iya. sekali. Dan bahkan sebelum ayat An-Nisa 11:12 itu sebelumnya ada surat Al-Baqarah ayat 180. Di sana kaitannya dengan ketika ada tanda-tanda kematian maka berwasiatlah. Ya. Ternyata ketika wasiat itu ternyata ada faktor subjektivitas. Kalau senang dikasih banyak, kalau tidak senang dikasih sedikit, bahkan tidak diberi. Itu ada unsur subjektivitas, maka ayat ini di-delete. Oh iya. Kemudian diganti dengan surat An-Nisa 11:12 tadi. Secara hukum ya, secara usul fikih demikian. Jadi ketika ada orang berwasiat tidak berlaku, batal demi hukum. Baik. Nah, di situ. Clear, Kemudian selanjutnya kaitannya dengan wasiat itu adalah kalaupun hukumnya itu sunnah lah itu loh. Tetapi kalau waris adalah fardu ain. Fardu ain. Ya. Ibarat kita melaksanakan sholat subuh dengan sholat qobliyah. Iya. Orang melaksanakan sholat subuh tapi tidak qobliyah, dosa enggak? Enggak, Tidak dosa. iya. Tapi dibalik lebih utama qobliyah daripada sholat subuh. Qobliyah tidak dilaksanakan tapi subuh tidak. Nah itu sama. Tadi wasiat lebih utama, warisan tidak dilaksanakan. Waris tidak dilaksanakan itu salah itu loh. Oke Pak Ustadz. Terima kasih Pak Njan dan semuanya yang sudah masuk pagi hari ini. Terakhir saja Pak Ustadz untuk sekaligus menutup acara ini, silakan. Terima kasih Mas Han dan para pendengar di mana berada. Ayo kita bersama-sama ketika ada hal-hal masalah waris kita kembalikan kepada Al-Quran, hadis Nabi dan kepada ijma qiyas. Lebih utama juga menurut umat Islam Indonesia adalah ada kompilasi hukum Islam. Jelas sekali di situ bagian-bagiannya kembali kepada Al-Quran dan insya Allah kalau kita kepada Al-Quran dan hadis insya Allah akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Doa kita tiap hari kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itulah yang kita laksanakan secara aplikatif di masyarakat, di keluarga kita khususnya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan dapat dipahami, dan bila mana tidak dipahami silakan hubungin saya lewat Japri 085 314 450 193. Kalau sekiranya tidak puas di bagian ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, kami akhiri religi pagi dan kita akan jelang tanda waktu pukul 6. Saatnya nanti disampaikan berita daerah. Baru saja di Pro 1 RRI Cirebon.